Atau kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 9.600.000-an lah. Kok murah ya iPhone 12 ini? Hai semua, berjumpa lagi dengan aku, Mbak Ma. Di channel yang selalu membahas detail update tentang dunia gadget, mulai dari review smartphone, compare smartphone, dan juga kabar-kabar lain seputar dunia gadget. Dimana lagi kalau bukan di Verdephone. Ngomong-ngomong, sekarang ini sudah bulan September ya. Biasanya sih bulan September ini adalah bulan yang paling dinanti Apple fanboy. Karena di setiap tahunnya, Apple rutin meluncurkan produk dan inovasi terbarunya. Di video kali ini, aku akan membahas kabar seputar iPhone pada bulan September edisi 2020. Aku mulai dari kabar pertama. Pada Apple Event yang berlangsung pada tanggal 15 September yang lalu, sesuai prediksi, pihak Apple urung meluncurkan produk iPhone 12. Rumor yang beredar dari beberapa laman berita, entah itu di Twitter, Reddit, atau platform-platform yang lain, pendingnya jadwal peluncuran iPhone 12 ini, menurut sumber-sumber tersebut dikarenakan situasi pandemi yang muncul sejak awal tahun 2020. Paling cepat, iPhone 12 ini akan dirilis bulan Oktober 2020. Malah beberapa media ada yang berani menuliskan tanggal 12 Oktober sebagai momen peluncuran iPhone 12 ini. Tapi ya balik lagi, ini baru rumornya saja. Bocoran kabar selanjutnya tentang desain dan warna iPhone 12. Kalau tahun lalu, pihak Apple memilih warna hijau seperti ini sebagai warna andalannya. Di tahun 2020, banyak berseliweran kabar tentang desain iPhone 12 akan memilih warna andalan biru seperti ini. Kalau benar desainnya seperti ini, berarti sekilas tidak ada perbedaan dengan iPhone seri 11. Dan rumornya, iPhone seri 12 akan memiliki 4 varian tipe. 2 bertipe Pro dan 2 lainnya non-Pro. Peluncurannya akan dibagi menjadi 2 waktu peluncuran yang berbeda. Dan lagi-lagi kabarnya, versi non-Pro-nya akan rilis terlebih dahulu. 2 tipe non-Pro ini masing-masing berukuran 5,4 inch dan 6,1 inch. Oh iya, dari salah satu sumber yang aku baca, iPhone seri 12 berchipset teknologi keluaran terbaru dari Apple, yaitu Apple Bionic A14. Memiliki fabrikasi 5 nanometer dan memiliki refresh rate 120 Hz. Namun, beberapa waktu kemudian sumber tersebut mengunggah cuitan klarifikasi. Jika tidak semua iPhone seri 12 berkemampuan refresh rate 120 Hz. Atau bahkan teknologi refresh rate 120 Hz tidak disematkan pada seri 12 ini. Benar atau tidaknya, kita tunggu saja hingga peluncurannya. Tapi kalau benar, iPhone seri 12 mengusung refresh rate 120 Hz. Kamu-kamu yang gamer sejati wajib punya sih. Kabar lainnya adalah tentang ketidaktersediaan charger dalam pembelian unit iPhone seri 12. Nggak ada charger, harganya turun nggak ya? Dan yang terakhir, bocoran harga iPhone 12 ini sekitar $649 untuk versi non-Pro yang berukuran 5,4 inch. Atau kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 9.600.000-an lah. Kok murah ya iPhone 12 ini? Tapi tunggu dulu, itu harga di Apple Store. Sedangkan di Indonesia tidak ada perwakilan Apple Store resmi. Di Indonesia yang selama ini resmi itu hanya merupakan reseller authorized-nya. Jadi ya nggak heran sih, terkadang iPhone dengan garansi inter harganya bisa jauh di bawah garansi resmi reseller Indonesia. Lalu, apa saja hasil dari Apple Event tanggal 15 kemarin? Yang pertama, Apple memperkenalkan beberapa produk terbarunya, antara lain Apple Watch 6. Keunggulan yang dibawa oleh produk ini adalah peningkatan sensor blood oksigen, yaitu sebuah fitur sensor yang dapat mendeteksi kadar oksigen dalam darah, serta peningkatan beberapa fitur lainnya. Apple Watch 6 ini juga memiliki lebih banyak varian warna dibanding seri-seri sebelumnya. Untuk harga Apple Watch seri 6 ini dibanderol dengan harga 6 jutaan. Produk berikutnya adalah Apple Watch SE yang dibanderol sekitar 4 jutaan. Ketika dikomparkan dengan Apple Watch 6, perbedaannya hanya terletak pada ketidaktersediaan blood oksigen.
dan sensor ECG. Selebihnya, kedua smartwatch besutan Apple ini sama. Dan yang terakhir adalah iPad Air 2020. Diluncurkan dengan bentuk yang mirip dengan iPad Pro, dengan pilihan warna yang lebih banyak dibanding seri-seri sebelumnya. iPad Air 2020 ini dibanderol dengan harga sekitar 5 hingga 10 juta, tergantung tipe dan ketersediaan slot SIM card atau Wi-Fi only. Kabar selanjutnya adalah tentang iOS 14 yang sudah sekitar setengah tahun lalu kita dengar. Dan finally secara resmi Apple meluncurkan iOS 14 ini. Dan seri iPhone yang mendapatkan update iOS 14 ini hanya iPhone seri 6s ke atas ya. Dan ini detail tipe iPhone yang kebagian update iOS 14. Fitur-fitur apa aja sih yang didapat dari iOS 14 ini? Yang pertama, widget. Penyematan dan pemilihan widget dalam tampilan iOS 14 ini nih, yang beberapa bulan yang lalu menjadi bahan kontroversi di Reddit, dengan memungkinkannya pengguna iOS 14 mengatur widgetnya pada tampilan layar handphonenya. iOS terlihat sedikit mirip dengan tampilan Android yang sejak dulu khas dengan widgetnya. Seperti ini tampilan iOS 14. Cara mengaktifkannya, tahan layar home screen seperti ini, kemudian kamu bisa memilih widget apa saja yang akan kamu tambahkan. Ada kalender, cuaca, note, reminder, peta, status baterai, dan kamu tinggal menempatkannya di mana kamu mau. Berikutnya terdapat fitur bernama App Library. Fitur ini dapat mengelompokkan aplikasi dan mengkategorikannya secara otomatis. Misalnya, segala hal tentang sosmed kamu akan dikelompokkan ke dalam satu kotak. Jadi terlihat lebih rapi sih. Letaknya ada di paling kanan dari tampilan home screen kamu. Fitur ini juga mampu menampilkan aplikasi yang disarankan berdasarkan waktu penggunaan, lokasi, dan aktivitas penggunaan, semacam suggest recent application yang ada di Android. Ups! Masih seputar tampilan. Pada iOS 14 ini, kamu dapat menyembunyikan icon aplikasi pada tampilan home screen. Caranya, tahan layar seperti ini. Pilih halaman mana saja yang akan di-hide dan mana yang akan ditampilkan. Jadi, icon aplikasi yang sudah kamu hidden hanya akan kamu temui di App Library. Fitur lainnya pada iOS 14 ini, kamu bisa memilih ketika selesai mengunduh sebuah aplikasi. Icon aplikasi tersebut akan berada pada home screen seperti biasanya, atau hanya akan muncul pada App Library saja. Penambahan berikutnya ada pada kamera, yaitu peningkatan performa antar jepretan. Kini kamu bisa mengambil foto lebih banyak hingga 90% lebih cepat atau kemampuan jepretan hingga 4 frame per detik. Dan juga pada sisi kamera, kemampuan tombol volume up menjadi quick shutter kamera yang berulang, atau Apple menyebut dengan istilah burst shutter. Jadi, kamu bisa menghasilkan ratusan foto hanya dalam waktu beberapa detik saja. Kemudian, pengalih fungsian tombol volume down menjadi quick video shutter. Penambahan lain pada fitur yang disebut sebagai picture in picture. Jadi, di iOS 14 ini kamu bisa melakukan aktivitas lain di smartphone kamu sambil tetap menonton video. Besar kecilnya ukuran video bisa kamu atur, serta menempatkannya pun bisa kamu atur sesuai kemauanmu. Dan begitu pula ketika kamu sedang melakukan aktivitas video call. Di iOS 14 ini, kamu juga dimungkinkan untuk tetap connect dengan lawan bicaramu, sembari kamu membuka aplikasi lainnya. Bukannya ini sudah ada dari dulu di Android ya? Ups! Fitur berikutnya adalah tampilan layar di iPhone-mu ketika kamu mendapat panggilan telepon. Di versi iOS sebelumnya, layar iPhone akan otomatis tidak akan bisa kamu gunakan, kecuali kamu mengangkat telepon tersebut, menolak telepon, atau mengirimi si penelpon pesan. Tetapi pada iOS 14 ini, ketika kamu mendapat telepon, notifikasi telepon hanya akan muncul pada pop-up notifikasi.
Jadi, kamu tetap dapat mengoperasikan smartphone-mu. Baru ketika kamu menekan notifikasi telepon tersebut, maka akan muncul tampilan full screen-nya. Selanjutnya, fitur bagian backdoor handphone yang mendadak dapat kamu gunakan sebagai shortcut function untuk 2 dan 3 kali ketukan. Untuk iPhone yang sekarang aku pegang ini, aku menyetelnya pada pilihan 2 kali ketuk bagian belakang untuk mengambil jepretan layar, dan 3 kali ketukan untuk mengunci smartphone. Keren juga ya? Oh iya, fitur ketukan tadi itu bisa kalian atur sesuka hati loh. Caranya, masuk menu pengaturan, dan cari pilihan aksesibilitas, pilih icon sentuh, scroll ke bagian paling bawah. Kamu akan menemukan icon ketuk bagian belakang. Nah, di situ kamu bisa mengatur fungsi 2 ketukan dan 3 ketukan pada iPhone kamu. Cukup banyak peningkatan fitur-fitur lainnya pada iOS 14 ini. Di antaranya peningkatan kualitas perekaman suara, peta yang lebih disempurnakan, fitur kamus, perbaikan bahasa, kemampuan PIN untuk text message, penambahan fitur tampilan memoji, penambahan fitur pada Safari, penambahan kemampuan Siri, penambahan fitur pada AirPods, penambahan kemampuan pada fitur augmented reality, serta fitur-fitur lain yang bisa kamu baca di sini. Nanti aku sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, itu tadi kabar tentang iPhone 12. Kabar tentang Apple Event 2020. Apa saja sih hasilnya dari event online tersebut? Aku juga udah ngasih info seputar iOS 14. Berniat mengupgrade iPhone lamamu ke iPhone 12? Atau kamu user Android yang mendadak pengen nyebrang ke iPhone? Yang jelas, Mbak Ma nggak akan pernah capek untuk bilang, good luck and be a smart buyer. Jangan lupa juga tonton video lainnya. Dan subscribe di sini.